lagi di Podcast 6 Slay. Regita Handini sebagai pewawancara 1. Saya Alia Sekar sebagai pewawancara 2. Saya Delia Agustin Salihah sebagai ketua dan editor. Mari kita saksikan wawancara. Halo Rika, sebelumnya boleh nggak sih perkenalan dulu nih, nama mungkin atau dari kelas mana gitu? Halo, oh iya, perkenalkan nama saya Imran Al-Furqon, saya dari kelas 11A. Wah, salam kenal ya nih Kak. Nah ini kan Kakak udah masuk ke 86 nih. Iya. Ada alasan khusus gak sih Kak buat masuk ke 86? Mungkin kayak ada yang pengen dicapai di sini atau apa gitu? Ya, kalau alasan khusus sih nggak ada ya, karena kan rumah saya juga dekat nih dari sini dan waktu itu juga saya masuknya jalur prestasi sih, jadi nggak ada alasan khusus sih sebenarnya, cuman dari orang tua masuk 86 ya udah saya nurut aja masuk 86 gitu. Tapi kalau untuk yang dicapai sih banyak banget sih, saya banyak banget yang mau dicapai, terutama di usia remaja gitu ya, saya banyak banget yang pengen dicapai sih. Belum milih SMA 86 nih, ada pilihan lain gak sih Kak buat ke SMA mungkin yang lebih Kakak pengen gitu mungkin? Kalau untuk SMA lain, jujur ada SMA 70, tapi karena kendala biaya, ongkos, dan juga banyak hal lah yang dipertimbangkan, itu menjadi pilihan kakak di 86 gitu. Tapi kalau buat seleksi PPDB waktu itu, kakak langsung di 86, ya udah dari 3 hari itu udah di 86 aja. Tapi ada perasaan nyesel gak sih Kak? Kayak aduh pengennya tuh di 70 nih, teman-teman pada kayak mungkin teman-teman kakak nih di 70, terus kayak kakak di 86, jadi kayak aduh gimana ya gitu mungkin. Kalau bilang menyesal sih enggak ya, karena kan di 86 juga sekolahnya sama bagusnya ternyata, dan kurikulumnya juga sama penerapannya dengan SMA 70, jadi nggak ketinggalan lah gitu. Jadi SMA 86 juga udah cukup bagus sih. Oke, terus kan nih 86 salah satu sekolah penggerak pertama nih yang kurikulum merdeka. Terus kakak juga merupakan angkatan pertama nih yang ngelakuin kurikulum merdeka. Perasaan kakak gimana sih, kayak mungkin ada kendala apa atau kayak gimana susahnya, apalagi kan online nih kan ya. Nah gimana tuh Kak? Wah, untuk pertama sih saya kaget ya, karena kan waktu jujur pertama kali masuk sini saya baru tahu kurikulum merdeka itu pas sosialisasi di MPLS, dan sebelum masuknya itu saya belum tahu malah. Saya masuk waktu itu ngambil jurusan IPA, tapi pas masuk nggak ada IPA IPS-nya. Nah itu kendala saya sih paling, kendala dalam sosialisasi bersama teman-teman juga dalam online kan itu susah, dan mengenal kurikulum merdeka di masa pandemi itu sangat susah. Kita juga tahu nih kakak kan OSIS, terus juga ikut ekskul. Gimana sih Kak cara bagi waktu antara ekskul kakak, organisasi, rapat-rapat, sama tugas-tugas sekolah tuh kan pasti ribet banget tuh. Iya, kita di organisasi namanya ya. Organisasi itu kita diajarin namanya time management, dan kita juga harus tahu nih, harus bisa alokasiin waktu kita buat yang mana ekskul, yang mana belajar, yang mana organisasi gitu. Kita harus bisa alokasiin semua waktu itu semaksimal mungkin. Dan saya sih punya tips ya, dibuat gitu tabel kegiatan mingguan itu buat kalian ngapain aja, atau biasa anak sekarang pakainya to-do list ya. Nah, to-do list tuh bisa banget dan ngebantu banget buat di manajemen waktu kita gitu. Wes, keren banget nih tipsnya. Terus selama kakak di 86 ini mungkin dari organisasi, ekskul atau tugas sekolah tuh ada prestasi apa sih yang udah pernah dicapai, kayak akademik maupun non akademik ya gitu? Kalau prestasi akademik kayaknya sampai saat ini masih belum deh, tapi ingin tercapai gitu. Tapi ada beberapa yang udah tercapai, kayak misalnya ikut seminar-seminar dan juga ikut agen perubahan. Nah di agen perubahan ini kita juga ingin merubah stereotip orang yang mengenai sekolah tuh banyak perundungannya. Kita ingin merubah di situnya, dan kita bisa tunjukkan kalau SMA 86 Jakarta ini bebas perundungan. Wah, gitu sih. keren banget nih Kak, inspirasi banget ya. Terus ada rencana nggak sih Kak lulus SMA ini mau ngapain? Mungkin mau lanjut kuliah di mana? Terus gimana gitu? Iya, kurikulum merdeka ini sebenarnya udah ngebantu kakak banget dari kelas 7. Waktu itu diadain tes MBTI dan juga banyak lah tesnya untuk mengenal dan mengetahui lebih jauh mengenai kurikulum merdeka. Nah, kakak nih abis SMA rencananya bakal mau kuliah di arsitektur. Wow. Atau juga mau di DKV. Nah, itu tuh mengenai desain visual dan juga pokoknya tentang visualisasi lah gitu. Karena MBTI kakak tertujunya pada visualisasi gitu sih. Gitu aja kali ya yang bisa kita tanyain ke Kak Imron. Maaf mengganggu, terima kasih banget waktunya Kak. Terima kasih juga. Terima kasih ya teman-teman semua. Halo Kak, sebelumnya makasih banget udah mau jadi narasumber dari tugas sosiologi kami. Nama aku Sekar, aku dari kelas 10D. Kakak perkenalan diri juga dong. Oke, halo semua. Perkenalkan, nama aku Arya Bagus, biasa dipanggil Bagus. Oke, sekarang kakak kuliah, kerja, atau sekolah gimana? Sekarang mahasiswa ya, anak kuliahan. Terus kesibukannya apa sih Kak selain kuliah mungkin sekarang? Oke, karena sekarang lagi masa-masa libur kuliah, jadi sekarang tuh waktunya lagi diisi sama magang gitu. Magang di mana tuh Kak? Oke, jadi magangnya tuh di Bandung, ada perusahaan IT consultant namanya gids.id. Nah, di posisi sebagai seorang data design services. Jadi singkatnya kita menganalisis data dan
dari data yang kita analisis tuh kita cari sebuah kesimpulan yang nanti kita presentasikan untuk dibagikan ke orang gitu. Oke, kayaknya susah banget sih Kak. Terus kesulitannya apa sih Kak? Kesulitannya pertama karena ini pertama kali magang, jadi banyaklah hal-hal baru yang harus dipelajarin gitu. Terus juga tantangannya dari data yang perlu dianalisis itu juga cukup sulit gitu sih. Oke. Terus kan tadi udah ngomongin magang nih. Sekarang kuliah. Kakak kuliah di mana sih? Oke, jadi sekarang kuliah di ITB ya, tingkat 3 sekarang. Kakak masuk ITB jalur apa nih Kak? Dulu masuk ITB tuh dari jalur undangan SNMPTN. Terus tadi lupa ngomongin jurusan. Kakak jurusan apa? Oh ya, jadi aku di ITB kuliah itu di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di jurusan Matematika. Wih, tipsnya apa sih Kak bisa masuk jurusan matematika lewat SNM gitu? Tipsnya ya, kalau misalnya tips supaya bisa dapat undangan ya, otomatis nilainya harus cukup bersaing lah dibandingin anak-anak yang lain gitu. Terus juga di ITB sendiri juga harus bisa bersaing juga sesama anak ITB-nya gitu, supaya bisa dapat jurusan matematika. Oh iya, oke. Terus rencananya abis kuliah nih Kakak mau kemana? Mau langsung kerja atau mau lanjut S2? Gimana nih? Jadi setelah lulus kuliah tuh rencananya pengen kerja dulu ya setahun gitu, nyiapin diri buat kuliah S2 ke luar negeri sambil nyari beasiswa gitu. Wih, kayaknya planningnya udah mantep banget tuh ya kayaknya. Terus cara bagi waktu Kakak kuliah sama kehidupan pribadi itu gimana sih Kak? Jadi kalau kuliah online ataupun kuliah offline juga sama. Jadi kita kan kuliah tuh ya sama ya kayak kalian, mungkin mulai pagi kelar jam 11 atau mungkin mulainya jam 1 baru kuliah gitu. Nah pokoknya di saat jamnya kita kuliah ya kita gunakan benar-benar waktu itu untuk belajar gitu. Dan supaya belajar efektif ya kita malamnya persiapin diri buat materi besoknya gitu. Terus nanti setelah jamnya kuliah selesai ya udah kita mau main-main boleh gitu, karena kita udah pakai waktu belajar kita benar-benar untuk belajar gitu. Dan nanti waktu mainnya juga perlu dibatasin supaya nanti malamnya kita bisalah ada waktu untuk ngulang lagi apa yang perlu dipelajarin gitu. Oke. Terus tadi kan udah ngomongin magang, udah ngomongin kuliah juga. Mungkin di luar itu ya aku mau ngomongin soal Kakak kan salah satu yang menginspirasi aku buat main musik. Terus kenapa sih Kakak akhirnya memutusin buat main musik? Terus apa juga yang menginspirasi Kakak gitu? Oke, jadi dulu tuh pertama kali mau main musik tuh pas kelas 3 SD, pertama kali tuh dengar lagunya Canon Rock. Nah itu karena ngeliat gitarnya keren banget, jadi ada motivasi dari diri tuh pengen bisa main gitarnya gitu. Ya hasil semenjak kelas 3 SD sampai sekarang, hasil dari kelas 3 SD belajar gitar gitu sampai ya sekarang. Oke, nih pertanyaan terakhir nih Kak. Kata-kata motivasi buat kita yang baru masuk SMA atau yang buat mau kelas 12 nih, yang udah kelas 12 mau masuk kuliah, apa sih Kak? Oke, pertama kita kan tahu ya kalau SMA tuh kan emang masa-masa senangnya sekolah gitu. Jadi usahain masa SMA dipakai untuk kita bisa meluangkan waktu bahagia gitu. Terus untuk kalian yang baru masuk ya kalian punya banyak banget gitu waktu sampai menjelang kelas 12 SMA gitu. Dan pakai waktunya itu untuk ya bisa senang-senang bareng, tetapi jangan lupa juga perlu dibagi waktu untuk belajar. Dan juga jangan lupa gitu kan, tujuan utama mau SMA tuh kan karena kita pengen bisa masuk kuliah yang diinginkan gitu. Jadi sebaik mungkin bagi waktunya sedemikian rupa supaya nanti semenjak kelas 10 sampai 11 12 itu mulai nyicil belajar buat nanti UTBK, dan nanti kelas 12 itu bisa lebih ringan bebannya, jangan sampai nanti kelas 12 terlalu tertekan gitu karena banyak banget hal yang harus dipelajarin buat UTBK masuk kuliah gitu. Oke, mungkin itu aja sih Kak. Terima kasih banget udah mau jadi narasumber dari tugas kami.